Oh iya, sudah direcord ya, Pak Roy. Monggo Pak Roy. Silakan. Oke, selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat datang di eh, acara bincang-bincang produk kita malam ini. Seperti jadwal kita reguler setiap minggu di hari Sabtu di pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Dan selamat malam juga untuk kawan-kawan para visioner di Indonesia Tengah ataupun di Indonesia Timur yang jauh lebih malam. Dan kami sangat memujikan semangat para visioner karena sudah meluangkan waktu dan berupaya walaupun mungkin sedikit ngantuk ya. Harusnya ini jam udah bisa istirahat, tapi para visioner di Indonesia Tengah, di Indonesia Timur masih mengupayakan untuk bisa mengikuti jadwal rutin kita di malam hari ini. Nanti di ujung dari bincang-bincang kita ini ada pengumuman-pengumuman yang mungkin berguna untuk kita, untuk update-update kita. Jadi pastikan bahwasanya Bapak Ibu semua para visioner tetap stay tune di jalur ini, di saluran ini sampai akhir. Nanti Pak Henry akan berikan pengumuman ya untuk kita semua. Jadi kita bisa terinformasi. Nah, eh, malam ini kita akan membahas terkait dengan alat-alat terapi kita. Yang paling kita utamakan adalah kita memahami dari konsep kerja alat ini. Kalau alat terapi kita tahu semua ya untuk eh, menerapi gitu ya, untuk buat kita tambah sehat dengan alat satu alat. Tetapi bagaimana dia bekerja, konsep apa yang diaplikasikan ke situ, ini adalah penting untuk Bapak Ibu mengetahui setidak-tidaknya dasar-dasarnya, ya. Dan kami minta tolong kepada para visioner eh, berikan atensi yang sepenuh-penuhnya untuk hal ini, karena durasi ini tidak lama, 1 jam saja. Dan untuk topik yang sama, para visioner Bapak Ibu semua akan menunggu cukup lama karena produk kita cukup banyak. Jadi tidak mungkin dalam satu kesempatan kita langsung bisa bahas semua, tetapi dibuat bergantian supaya lebih fokus seperti itu dan lebih bisa memahami setiap jenis atau setiap kelompok dari produk-produk kita. Jadi dengan diharapkan dengan hari ini bincang-bincang produk ini betul-betul Bapak Ibu bisa ada bekal gitu. Jadi jangan dibiarkan sia-sia lewat begitu saja. Setelah acara ini selesai tidak dapat apa-apa atau tidak ngerti apa-apa atau tidak ingat apa-apa gitu. Jadi minta tolong ke Bapak Ibu semua supaya bisnisnya bisa juga bergerak dengan baik gitu. Kenapa? Karena seorang penjual yang baik adalah orang yang membekali dirinya dengan ilmu produk, salah satunya dengan sebaik-baiknya dengan pemahaman yang betul. Oke, saya akan coba sharing untuk kita. Untuk sebagai konfirmasi ke Pak Henry, apakah kelihatan Pak atau siapa saja? Nah, iya, baru Ya, kelihatan Pak. baru Kelihatan Pak. kelihatan ya. Monggo, silakan Pak Oke. ya. Hmm. Baik Bapak Ibu, saya mulai ya. Produk kita untuk produk terapi, maksud saya, ini adalah produk yang menggunakan konsep gelombang Tera, ya. Nah, gelombang Tera. Jadi eh, Bapak Ibu mungkin tahu gelombang itu sesuatu yang tidak nampak, tapi ternyata ada efeknya gitu ya. Salah satu contoh adalah gelombang suara, ya. Pada saat Bapak Ibu mendengar suara ini, ya, di telinga kita, ya itu adalah gelombang ya, gelombang ditangkap oleh organ telinga kita ya, rumah siput di dalam telinga kita itu menangkap gelombang itu dan dihantarkan ke transmisinya ke otak dan diterjemahkan sebagai suara kira-kira gitu. Nah, itu gelombang. Nah, banyak sebenarnya bentuk-bentuk gelombang ya, dan salah satunya adalah gelombang tera. Radio juga adalah gelombang ya. Nah, oke. Sekarang eh, kita tahu gelombang tera, kita mau tahu juga seberapa nilainya ya. Nah, kalau Bapak Ibu setel-setel radio, misalnya 95,1 ya, hertz atau megahertz atau apa gitu ya. Nah, jadi berapa nilainya dari 1 terahertz
itu adalah 10 pangkat 12. Artinya ada 12 angka nol setelahnya gitu ya. Nah, 10 pangkat 12 Hertz kira-kira gitu. Jadi ini angka yang besar sekali ya. Kalau 9 angkanya ya 6 angkanya juta ya. Kalau 9 angkanya miliar ya. Tapi kalau 12 angkanya berapa itu? Ya, berapa triliun ya kira-kira gitu. Nah, jadi gelombang ini memang besar ya dibandingkan eh, gelombang yang lain, tapi ada yang lebih besar lagi daripada tera gitu. Nah, untuk spektrum terahertz ini sebenarnya kalau Bapak Ibu lihat di sini di gambar ini ya ada eh, tanda panah yang di bagian bawah ya maksud saya ya. Itu diperkirakan 100 gigahertz hingga 3 terahertz. Nah, ini para pakar ya yang menentukan gitu. Walaupun demikian masih ada perdebatan sampai sekarang mengenai range-nya itu karena ada juga para pakar yang bilang 0,3 bukan 0,1 ya atau 300 gigahertz bukan 100 gigahertz tapi biarlah mereka berpolemik, mereka saling berargumentasi. Yang jelas kita tahu range daripada gelombang ini ya sekitar itulah gitu ya. Nah, untuk buat kita paham bersama-sama karena kita bukan peneliti yang eh, apa namanya yang berkutat pada masalah gelombang-gelombang atau menentukan berapa range-nya ya. Oke, kita memahami dari hasil penelitian para ahli saja. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi di gambar ini. Nah, berarti kalau demikian terahertz ini sebelum terahertz gelombang apa dan setelah terahertz gelombang apa. Nah, itu perlu kita pahami. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di situ, terahertz ada yang bagian tengah itu, ya, bagian tengah ini. Nah, dia bersinggungan dengan dua jenis gelombang. Nah, satu adalah millimeter waves, ya, telemetri, dan eh, ke kanannya, ya, itu far infrared. Berarti apakah dia bisa masuk ke gelombang milimeter? Iya, ya. Ingat tadi 1 tera itu adalah 10 pangkat 12 ya. Nah, walaupun demikian kan ada apa para ahli bilang eh, mulai dari 100 giga. Nah, 100 giga itu masuk di sini nih. Di range yang agak tengah nih dari telemetri. Nah, kemudian sampai 3 tera katanya gitu ya. Nah, rupanya range-nya itu menyinggung sedikit ya dari bagian awal dari far infrared. Jadi kalau ada yang bilang terahertz itu adalah bagian dari far infrared, betul. Walaupun tidak sepenuhnya gelombang tera adalah far infrared karena range-nya yang mencakup juga kalau tarik ke belakang sampai ke millimeter wave atau gelombang milimeter, kira-kira gitu. Ini untuk pemahaman kita bersama-sama. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di situ ada gelombang lagi yang lebih kuat dari ini, tetapi eh, seperti itu ya, sinar gamma gitu ya, ultraviolet. Nah, tetapi ini berbahaya untuk untuk tubuh kita gitu ya. Jadi terahertz ini gelombang yang aman untuk tubuh kita. Jadi ini bagus untuk gelombang yang dipakai untuk terapi diri, terapi kesehatan. Jadi cocok kalau kita menterapi atau membuat tubuh kita lebih sehat dengan menggunakan aplikasi gelombang ini. Nah, sekarang untuk di dunia ini sebenarnya penggunaan gelombang ini sudah sangat meluas Ini sekali. ada promo untuk Iya, eh, minta di silent ininya ya. Eh, aplikasi teknologinya ini sudah sangat luas sebenarnya. Nah, sekarang gelombang dari Tera ini pun sudah banyak dipakai untuk komunikasi, ya, komunikasi. Jadi makin ke depannya akan lebih hebat lagi, lebih banyak lagi aplikasi gelombang Tera untuk komunikasi. Tetapi kita tahu gelombang Tera ini bukan hanya untuk komunikasi, tapi bisa untuk dibuat sebagai aplikasi terapi, ya. Nah, kenapa? Karena pada bidang-bidang kesehatan ini juga bahkan dipakai untuk mengidentifikasi jenis-jenis protein dan ada molekul-molekul penting, ya. Jadi di dalam penelitian kesehatan eh, aplikasi gelombang Tera ini rupanya juga sangat diperlukan, ya. Nah, bahkan dipakai juga dalam aplikasi mesin-mesin atau alat-alat pendeteksi di bandara, ya. Nah, contohnya ya, kalau Bapak Ibu lihat situ ada security gate ya. Kemudian
pencitraan medis ya, biasa dipakai di rumah sakit ya, karena bisa memvisualkan gambar tubuh dan dengan demikian bisa kelihatan tuh atau penyakitnya atau gangguannya eh, pada tubuh itu bisa kelihatan ya. Nah, karena divisualisasi ya, diterjemahkan dalam bentuk gambar. Nah, yang oleh aplikasi gelombang ini. Nah, kemudian kita lihat lagi eh ya, bahkan dipakai juga untuk inspeksi makanan. Jadi dalam industri makanan, pembuatan makanan, penggunaan gelombang tera ini bisa untuk memeriksa ya, apakah makanan tersebut itu terkontaminasi oleh kuman atau bakteri ataukah dia aman. Nah, seperti itu. Jadi cukup luas ya. Dan kembali lagi kok secara komunikasi udah sangat banyak, dan satu lagi itu dalam penelitian yaitu bisa dipakai, sering juga dipakai dalam spektroskopi ya. Jadi eh, alat spektrofotometer. Nah, contoh seperti itu ya. Jadi ada contohnya seperti alat-alat spektrofotometer itu kayak AAS ya, atomic absorption spektrofotometri gitu ya, atau yang lain-lain seperti itu ya. Nah, oke, kita ya, lanjut lagi. Atau apa alat spektro seperti NMR juga ya. Oke, jadi gelombang tera ini eh, konsepnya adalah resonansi. Resonansi itu apa gitu ya? Nah, coba bayangkan satu saat Bapak Ibu lagi pergi di daerah pegunungan, ya, berdiri di atas puncak bukit contoh ya. Di bawah ada lembah yang luas, ya kan? Lembah yang luas. Lalu Bapak Ibu mungkin berteriak, "Awo!" gitu ya. "Awo!" gitu. Bukan bukan Tarzan ya. Awo, rupanya kita dengar suara awunya kok panjang ya, kayak seperti ada yang nyahut dari seberang sana, awu awu awu, itu berkali-kali kita dengar gitu. Nah, itu adalah resonansi ya. Nah, kemudian apalagi contohnya yang lain, mungkin Bapak Ibu mungkin senang main musik, ambil gitar akustik ya, gitar kopong ya. Nah, genjreng, genjreng, genjreng. Wah, kok bagus banget suaranya. Itu. Apa itu? Itu adalah efek dari resonansi di ruang itu, di tabungnya gitar itu. Nah, keluarlah suara yang merdu, gitu ya. Dan nyaring, gitu. Nah, itu konsep resonansi, ya, getaran. Nah, jadi kalau gelombang tera ini, dia waktu dipancarkan ya, misalnya diarahkan ke tubuh kita gitu ya. Apa pengaruhnya gitu? Dia akan mempengaruhi molekul air dalam tubuh kita. Lu. Kok bisa gitu ya? Iya. Nah, karena dia bergetar, karena dia gelombangnya ini mampu menggetarkan atau meresonans molekul air kita. Nah, seperti itu. Jadi, kalau sudah digetarkan, sudah diresonansi, apa akibatnya gitu ya? Akibatnya adalah tubuh kita bisa memiliki gelombang yang stabil. Loh, apakah bisa gelombang kita tidak stabil? Bisa. Jadi kalau orang sakit, ya itu gelombang di tubuh dia nggak stabil. Nah, jadi dia eh, kalau tidak stabil berarti ada sesuatu yang problem. Bisa jadi banyak organnya yang masalah atau sel-sel di tubuh dia ada yang banyak yang mati atau non aktif atau bagaimana kan gitu, rusak-rusak. Jadi setiap sel-sel ini waktu dia bekerja dia akan mengeluarkan gelombang juga. Nah, kumpulan dari gelombang-gelombang yang kuat itu ya, itu terpancarlah dari tubuh kita. Nah, kalau sel-selnya semuanya aktif, semuanya bisa bekerja normal, ya gelombangnya nggak gelombang sakit gitu ya, maka pancaran gelombang tubuh kita ini kuat. Tapi kalau eh, sakit, ya ada banyak yang tidak memancarkan gelombang sel-selnya. Akibatnya apa? Pancaran gelombangnya lemah. Nanti kalau orang misalnya ada foto foto aura gitu ya, untuk lihat gelombang tubuh. Loh, kita lihat kenapa ini
sebelah atasnya kuat gelombangnya, di bagian kakinya, bagian bawahnya kok lemah. Nah, berarti ada something problem di bagian bawahnya, seperti itu. Mungkin bisa jadi ada banyak sel-sel di bawah jadi tidak aktif, seperti itu. Nah, tapi dengan kita terapi menggunakan gelombang tera yang tadinya lemah, dibantu, dibantu ya, seperti baterai lowbat gitu ya, baterai lemah di charge, akhirnya jadi kuat lagi. Nah, sel-selnya bisa bertenaga lagi, organ-organnya bisa bekerja dengan baik lagi. Misalnya kalau ginjalnya tadi lemah-lemah, letoy, loyo gitu ya, nggak kuat nyaring darah ya. Nah, setelah di charge lagi sel-sel ginjalnya, dia bisa menyaring darah dengan baik seperti itu. Nah, otomatis jadi tambah kuat dong, ya, tambah sehat lagi. Karena kalau misalnya ginjal lagi lemah, ya kita jadi tidak bisa bergerak dengan baik, tidak produktif, ya. Jadi kelihatan lesu gitu. Oke. Nah, air. Kita bicara air, inilah sebenarnya strukturnya, ya, molekulnya, susunannya. Kalau Bapak Ibu lihat di situ, ada satu di bagian atas itu namanya O, oksigen, ya, molekul oksigen diapit oleh dua hidrogen. Itulah sebabnya dia dinamakan dihidrogen oksida. Di itu maksudnya dua, hidrogen itu adalah unsur hidrogen, dan oksida itu adalah oksigen. Jadi ini sebenarnya yang sering kita dengar dengan H2O. Nah, H2O itu bacanya adalah dihidrogen oksida, ya. Oke, baik. Air di tubuh kita ini adalah komponen yang penting. Kenapa penting? Loh, iya dong. Kalau misalnya kita tidak minum, ya apa jadinya? Nah, ini berakibat kepada seluruh organ-organ penting dalam tubuh kita. Nah, kita lihat betapa pentingnya ini air. Kalau di otak kita, komponen air ini lumayan tinggi persentasenya, 83%. Demikian juga di ginjal. Nah, adakah yang paling tinggi? Wah, kalau Bapak Ibu lihat di situ, ya, ada yang beti-beti, beda tipis gitu ya, antara darah dengan mata. Ya, mata 95% komponen di dalamnya itu air. Jadi, kalau seandainya mata Bapak Ibu ya eh, kering gitu ya. Nah, seperti itu. Ini berarti eh, kita harus jadi seperti warning ya. Ini harus kita kita bantu supaya dia bisa berfungsi lagi, dan jangan sampai kita kurang minum ya. Jadi sering juga kita dengar istilah begini, oh darahnya eh, kental gitu ya. Kenapa bisa kental? Karena bisa jadi kurang minum sehingga terjadi perlengketan darah. Nah, karena kadar air di dalam darah itu cukup tinggi, 94%. Bagaimana kalau misalnya turun gitu? Ya, akhirnya ininya lengket-lengket gitu, sel darah merahnya gitu. Nah, kalau sel darah merah lengket-lengket, apa akibatnya? Ya, kemampuan mengikat zat-zat itu jadi lemah gitu. Jadi kalau terjadi perlengketan, luas permukaan dari sel darah merah itu jadi semakin sempit, semakin kecil gitu. Jadi tempat dia mengangkut itu ya seperti mobil pickup itu. Kalau mobil pickupnya baknya terbuka lebar, berarti bisa angkat banyak gitu. Tapi kalau misalnya baknya itu saling tumpang tindih, mobil pickup itu yang terbuka cuman separuh atau seperempat, ya untuk ngangkatnya, ngangkat ngangkat apa namanya, eh, barang-barang gitu jadi semakin sempit gitu. Sama seperti itu. Maka penting untuk memastikan bahwasanya darah kita tidak kekurangan cairan. Kalau Bapak Ibu kurang cairan, ya pasti istilahnya kita bilang itu dehidrasi ya. Jadi lemah gitu ya. Nah, contohnya kalau moncor-moncor apa mencret gitu ya. Jadi betapa pentingnya air. Karena memang tubuh kita itu 70% lebih komponennya air. Nah, jangan sampai kurang minum. Kasihan ginjalnya. Baik, sekarang kita lihat kalau tubuh kita sakit, nah kita ulangi lagi.
berarti kita lagi memiliki energi sel yang lemah dan kacau. Sekacau apa? Sama seperti kalau kacaunya gelombang kita cari-cari gelombang radio, ya kan? Atau kita dengar apa namanya? Kita kehilangan apa ya? Dengar radio gitu, dengar satu gelombang radio, tiba-tiba hilang gitu ya. Apa yang kita dengar? Zzz, gitu aja. Kacau dia. Nah, atau eh, bunyinya kayak bergelombang-gelombang. Nah, itu kacau. Nah, jadi sama seperti itu juga dengan gelombang di tubuh kita. Kalau begitu, pada saat kita gelombangnya kacau ini akan berpengaruh kepada organ-organ, kerja-kerja sel juga jadi menurun gitu ya. Jadi diperlukan waktu yang lama ya. Makanya kalau kita mau sembuh misalnya dari sakit, misalnya demam gitu ya, eh, tidak bisa simsalabim ya kan, demam tinggi nih, dalam 1 jam kita kembali seperti normal. Nggak, biasanya butuh waktu, kita istirahat bisa 1 hari atau 2 hari baru bisa seperti sedia kala. Tapi itu pun belum 100% karena perlu waktu untuk pemulihan. Nah, seperti itu. Sama seperti kalau kita ngisi baterai kan, ah, jadi perlu waktu juga, mau itu 15 menit, mau itu setengah jam untuk bisa penuh. Eh, jadi kalau kita terapi dengan gelombang terahertz ya, maka kita akan bantu supaya gelombangnya bisa kembali normal, kembali kuat. Kalau sudah kuat, berarti kerja-kerja organ bisa maksimal lagi. Oke, ada laporan-laporan penelitian terkait dengan hal ini, ada gitu ya. Nah, di Tiongkok ya, di Tiongkok ada seorang profesor meneliti nih, meneliti tentang pengaruh gelombang tera terhadap otak. Seperti apa pengaruhnya? Ya, kita lihat. Nah, apakah otak manusia dikasih? Oh, bukan, ya. Tetapi ini diterapkan kepada hewan tikus muda, ya. Kalau manusia kan memang udah pintar gitu ya. Nah, tetapi kalau hewan bagaimana? Kayak mana dia dirinya? Kita lihat berikut nih. Nah, inilah seekor tikus muda, ya. Nah, tikus muda yang kurang berpengalaman, ya kan? Bagaimana jadinya? Nah, diberikanlah paparan gelombang tera ke si tikus muda, bukan tikus tua ya, Bapak Ibu ya. Tikus muda. Berapa lama? 20 menit selama 3 minggu. Jadi tiap hari dikasih 1 kali paparan 20 menit. Besok 20 menit lagi. Lusa 20 menit lagi selama 3 minggu. 21 hari ya. 7 kali 3 21 ya. Oke, nah selama 21 hari terapkan paparan 20 menit kepada sang tikus muda. Apa akibatnya? Ternyata diteliti, dilihat jumlah sel-sel baru pada otak meningkat signifikan. Nah, ya, terus bagaimana? Dicobakanlah ke si tikus ini, ya. Ternyata si tikus muda ini bisa dengan cepat menemukan rute pelarian, ya. Ah, dibandingkan dengan tikus yang tidak dikasih paparan gelombang tera. Ya, masih bodoh dia. Kenapa bisa bodoh? Ya, karena sel-sel otak dia tidak sebanyak tikus yang dikasih paparan gelombang tera. Artinya apa, Bapak Ibu? Waktu kita menggunakan gelombang tera ini, misalnya contoh ya, contoh kita menggunakan alat yang bisa di-blow-blow itu ke arah mana bagian-bagian tubuh kita, termasuk ke kepala kita kan. Kalau kita sering pakai itu, sel-sel eh, saraf-saraf di otak kita, ya, ini bisa dia kembali segar lagi, bisa bertambah malah. Nah, berarti bisa membantu misalnya contoh meningkatkan daya ingat, terhindar dari kepikunan. Kalau untuk anak-anak muda, ya ini bisa meningkatkan kemampuan daya berpikirnya seperti itu, ya, apa namanya, kecerdasan ya. Kecerdasan berpengaruh juga kepada sel-sel otak, tentunya bukan simsalabim jadi cerdas itu ya, harus belajar juga ya. Nah, tidak ada orang bisa pintar tiba-tiba ya kan, tapi harus belajar. Nah, seperti itu. Nah, sama dengan tikus muda ini kan dia
belajar-belajar juga dia kan, belajar-belajar dia menemukan rutenya dengan cepat. Nah, kira-kira apakah ada diterbitkan? Oh iya, itu diterbitkan di jurnal Terahed Science ya. Oke, kita lanjut dulu. Ada laporan yang lain ya. Tapi kalau tadi kita cerita ya eh, tentang tikus di laporan penelitian ini ya, ini ada beberapa efek dari gelombang tera kepada sistem saraf ya. Sistem saraf itu ada human itu manusia ya. Ternyata katanya bagaimana? Memperbaiki. Ini yang kotak warna merah. Memperbaiki, improve ya, symptom of neurological ya. Nah, jadi dia berguna untuk kita, untuk manusia. Kalau yang tadi kita bahas apa namanya tikus ya, nah itu sudah kita bahas, itu ada di bawahnya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ada penelitian yang lain ini tahun 2014. Jadi sebenarnya penelitian tentang Tera ini bukan belakangan ya Bapak Ibu ya, sudah lama juga ini. Nah, tahun 2014 itu Mr. Wang dan teman-teman ya, dia membuat penelitian ya, gelombang Tera ini eh, dirangsang ke titik akupuntur bahu ini di atas kepala ini, yang bagian atas nih. Ah, ya. Jadi eh, apa efeknya kepada aktivitas neurovaskular gitu ya. Nah, ternyata pasien yang menggunakan atau dapat apa namanya gelombang ini ya, ini bisa mendapat kembali kesadaran dan gejala mengatasi gejala neurologisnya jadi lebih cepat dibandingkan kontrol. Kontrol itu maksudnya tidak menggunakan, kira-kira gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi Mr. Zhang ya dan kawan-kawan menyimpulkan penelitiannya bahwasanya ini gelombang yang aman. Nah, kira-kira gitu dibandingkan dengan gelombang yang lain seperti sinar X, sinar gamma itu bahaya kan? Nah, itu kerusakannya itu bisa parah, permanen gitu. Tapi ini gelombang Tera ini dia tidak merusak ya, walaupun dia memang ada energi di situ, tetapi eh, satuannya kan kecil gitu ya, jadi tidak merusak, tidak membakar gitu, kira-kira gitu Bapak Ibu ya. Oke, penelitian yang lain ya. Nah ini saya mau yang lihat yang bawah, yang bagian bawah nih, Christensen tahun 2010. Jadi dia bilang apa nih, menyimpulkan apa? Jadi dia bilang, Christensen dan kawan-kawan ini bilang air ini ya mampu, punya kemampuan menyerap gelombang tera ya, gelombang tera ya, dia serap sup, gitu. Nah, dan mengubah energi paparan ya, bisa menjadi energi panas ya, contohnya begitu ya. Nah, sehingga kita rasa tidak dingin gitu ya, contoh ya. Nah, jadi ada termalnya gitu ya. Jadi wajar-wajar saja Bapak Ibu kalau terapi pakai alat ini, Bapak Ibu para visioner atau siapapun yang hadir di sini akan merasa, oh kok badan saya kok jadi lebih hangat ya. Iya, karena itu tadi air yang dipengaruhinya itu bisa nyerap gelombang ini dan mengubahnya atau apa namanya mendefinisikannya gitu ya, eh, jadi bentuk energi panas atau thermal. Nah, ini penelitian si Christensen. Udah lama, tahun 2010. Lalu dan lain-lain. Nah, ini ada satu hal nih. Mr. Suzuki, orang Jepang, dan kawan-kawan 2009. Nah, ini ada kata kuncinya, Bapak Ibu. Nah, jadi disimpulkan bahwasannya gelombang tera ini, ya, ini bisa mempengaruhi air dengan membuat air itu jadi meregang, meregang, ya. Ah, jadi meregang dan menekuk gitu loh, ikatan hidrogen antar molekul air. Nah, ini adalah kuncinya. Artinya kalau diregangkan, ya, berarti air yang kita minum itu atau air yang terpengaruh itu menjadi lebih fleksibel. Nah, contoh dari air yang dari ekstraseluler mau masuk menjadi intraseluler, jadi lebih karena fleksibilitinya tinggi, ditingkatkan jadi lebih gampang untuk masuk gitu. Atau penekukan, artinya sudutnya itu sudut
dari susunan molekul air itu, ya, itu menjadi dibuat jadi tidak terlalu, oh, tidak apa ya, eh, tidak terlalu lebar atau misalnya terlalu sempit seperti itu ya. Jadi akibatnya apa? Itu membuat kembali lagi flexibility dari air itu untuk merembes atau menembus batas-batas permeable itu lebih mudah seperti itu. Itu siapa itu yang buat yang penelitian itu Mr. Suzuki, bukan kita ya. Peneliti hebat ini. Nah, dan lain-lain ya, dan lain-lain. Bahkan ini dari Eropa ya, dari Eropa ini Cherkasova. Oh, ini kayak orang-orang Eropa Timur nih. Nah, ini dia bilang pengaruhnya itu sangat eh, terasa ya, eh, untuk para saraf ya. Nah, mengubah permeabilitas membran saraf. Nah, kira-kira gitu ya. Dan gelombang Tera ini membuat eh, pembentukan pori-pori hidrofil. Jadi pori-pori hidrofil itu maksudnya begini Bapak Ibu. Jadi hidrofil itu seperti suka air ya, cinta air gitu. Lawannya apa? Hidrofob, benci gitu. Jadi fob itu fobia gitu ya. Jadi kalau fil, hidrofil, filik itu cinta, suka gitu. Jadi suka dengan air. Pori-pori. Kalau pori-pori kan itu kayak lubang ya, lubang bisa masuk gitu. Jadi di sel itu kita ada jalur atau disebut pori-pori ya, pori-pori. Jadi dia dia buat jadi eh, lebih permeable, membrannya itu lebih memudahkan gitu, memudahkan bisa air itu bisa nerobos. Jadi bagus ini gelombang ini. Oke, nah itu adalah kita memahami secara simple konsep dari eh, alat ini ya, dari terapi ini dan kita punya alat-alat yang menerapkan konsep ini. Seperti Bapak Ibu lihat di situ ada blower, ada Teco, ada Ionic, ada Nexus. Jadi silahkan pilih yang mana mau diaplikasikan, mana yang cocok. Nah, kira-kira gitu. Blower sendiri seperti ini bisa langsung diarahkan setempat kemana yang bermasalah, ya. Misalnya dadanya lagi nggak enak gitu ya, mungkin masuk angin atau punggungnya pegel gitu, bisa bantu sama orang di blow di belakang ya, atau kaki lagi kram-kram ya itu bisa di blow langsung ya. Ini sebenarnya cuplikan saja Bapak Ibu, ada bukunya dalam bentuk elektronik. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau ya langkah-langkah penggunaan dari blower ini bisa juga di-share atau juga kayaknya ada sih di grup Telegram bisa di-download. Oke. Nah, jadi waktu kita gunakan ya blower ini maka titik-titik persarafan, titik-titik akupuntur ya itu akan diaktifasi dan akan bantu organ-organ bisa bekerja dengan baik dan juga peredaran darah. Oke, nah ini salah satu eh, apa namanya step penggunaan misalnya kalau sakit kepala bagaimana di bagian mana yang diterapi atau diarahkan seperti itu ya dan berapa waktunya berapa menit gitu jadi ada bukunya seperti saya bilang tadi bisa Bapak Ibu eh, baca ya sambil belajar. Nah, banyak manfaat dari blower ini ya. Yang jelas tadi seperti sudah kita bahas di awal tadi mengaktifkan kerja sel-sel ya. Nah, kemudian eh, yang berikutnya tadi ada gambar teko ya, teko air ya, teko kayak apa itu kayak ceret itu kayak jar itu. Nah, itu tentunya waktu kita pakai teko tujuannya adalah membuat air yang kita minum itu menjadi lebih baik, lebih bertenaga, lebih halus, lebih gampang untuk diserap oleh tubuh. Pada saat kita minum, eh, dia bisa melarutkan lebih banyak nutrisi, ya, lebih banyak vitamin bisa dibawa, ya, dan membuat sel darah kita jadi lebih kuat, ya. Oke, ini teko. Jadi apapun yang bersifat air atau mengandung air, ya, itu bisa dipaparkan dengan teko. Jadi bukan hanya air putih, Bapak Ibu, tetapi misalnya susu, jus, kopi, apa lagi ya, sayuran yang kayu apa yang mengandung kuah gitu ya. Nah ini bisa kita scan pakai teko. Ya
Oke, nah ini ada satu penelitian Bapak Ibu ya. Ini hebat juga ini, peneliti hebat ini namanya Peronet ya. Waktu kita minum air ya, kita minum air gitu ya. Dalam tempo 5 menit ya ini akan masuk ke plasma ya. Jadi eh, darah kan ada plasma ya. Nah, sudah masuk dia ke situ. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Tetapi air yang kita minum itu nggak lama kita mau kencing gitu ya. Apakah air yang kita minum itu langsung bocor? Langsung mau dibuang? Enggak, bukan. Air yang kita minum itu belum langsung dibuang Bapak Ibu. Dia masih putar-putar. Jadi apa yang membuat kita kencing? Air mana itu? Air lama, air lama digeser gitu sama air baru. Nah, waktu dia pergi keluar dia bawa bawa sampah-sampah. Nah, justru bagus. Jadi air yang kuat itu yang sudah eh, kita terapi Tera ini dia akan dorong supaya keluar bawa sampah-sampah pergi dari tubuh kita gitu ya. Nah, ada penelitian si Pak Peronet ini, dia bilang adalah waktu paruh air dalam tubuh kita 10 hari. Jadi contoh Bapak Ibu minum air nih ya, 100 mililiter. Ya, separuhnya atau 50 mililiternya itu akan keluar 10 hari kemudian. Nah, ingat Bapak Ibu, ini lama. Jadi 10 hari kemudian itu baru hilang separuh air yang kita minum 100 mili itu, ya. Nah, kemudian total habis semua, tetes terakhir itu 50 hari. Jadi hampir 2 bulan, Bapak Ibu. Nah, jadi air mana itu yang keluar waktu kita kencing, gitu ya? Itu air lama. Nah, untuk Teko ini ada sertifikat-sertifikat keamanan, ya, efektivitas. Nah, ini Teko ini kuat sekali, Bapak Ibu, ya, kuat sekali. Kalau Bapak Ibu lihat situ bagian kiri itu FCC itu standar US standard itu. Nah, dia bilang apa? Ini alat ini, ya kan? Ini daya pancarnya jauh nih. Ya, kalau dijarakkan itu untuk dapat sertifikat FCC ini dia harus memenuhi daya pancarnya ya untuk tipe yang begini ya. Ini dia bisa eh, 2 meter gitu ya. 2 meter itu daya pancar jauhnya itu. Nah, itu dia. Jadi ini dia sudah dapat sertifikat itu ya, Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, apa keunggulan Teko kita, Bapak Ibu lihat di situ, ya. Ini generasi yang terbaru, terus dia pemancarnya ada penta atau 5, ya. Kapasitas jarnya itu cukup besar dan sudah dilengkapi dengan baterai, jadi tidak perlu cari colokan listrik, ya. Kecuali nanti kalau sudah lowbat gitu, baru dicas ulang lagi. Tapi sejauh itu dia masih ada energi baterainya, dia bisa pakai terus. Oke, penggunaannya cuma sebentar, 3 menit, dan bisa menembus wadah air minum tanpa harus buka segel. Jadi misalnya contoh, kita ada minum air mineral dalam kemasan, jadi tidak perlu tuang lagi airnya ke jar ini, enggak. Kita scan aja langsung, nggak usah buka segelnya, langsung tembus dia. Jadi tertinggal minum, jadi apa namanya, tidak mengurangi higienitas gitu ya. Kecuali kalau kita memang pakai air galonan gitu kita masukkan ke apa ini bisa gitu. Sedangkan galon itu pun kalau kita mau scan langsung 1 galon bisa pakai Teko. Nah, kemudian alat yang berikutnya adalah Ionic ya. Ionic ini kita pakai ya memancarkan gelombang resonansi gelombang ini Tera ini dari arah telapak kaki naik terus ke arah sampai ke arah kepala dan muter lagi ke bawah kira-kira gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu lihat di situ dia sudah eh, bahkan dilengkapi dengan ion negatif. Wah, keren ini wah. Ya, oke, ini telapak kaki kita tahu satu tempat yang penting ya. Kalau misalnya Bapak Ibu sakit suka diterapi refleksi kaki itu cucuk-cucuk pakai kayu atau apa gitu yang alat terapi kayu itu, wait sakit gitu ya. Oh berarti ada masalah nih gitu. Nah tetapi ada yang pintar, ada juga yang tukang terapi yang asal cucuk-cucuk gitu ya. Habis dicucuk kakinya, oh besoknya kayak agak memar-memar nih ya mungkin terlalu kuat atau nggak tepat titiknya kan. Yang penting sakit aja nggak gitu. Tapi dengan alat Ionic ini kelebihannya dia sudah pakai sensor kaki, jadi tepat, tepat titiknya. Jadi nggak perlu cari-cari lagi, dia sudah nyari sendiri, dia pakai sensor sendiri, gitu. Hebat. Jadi ini memang luar biasa, Bapak Ibu. Tidak salah pilih Bapak Ibu menggunakan ini. Dan misalnya contoh lagi terapi, contoh ya, tiba-tiba eh, ada jeda kita gitu, ada tamu, teng dong gitu kan, ada tamu gitu. Siapa nih? Oh, rupanya anak kita
pulang sekolah gitu, kita mau buka dulu. Nah, ya udah kita jeda dulu, buka dulu pintu nanti lanjutin lagi. Jadi dia tidak mulai hitung nol lagi, enggak, dia lanjutkan dari terapi yang terakhir, kira kayak gitu. Oke, dan ada yang terakhir tadi, ada Nexus ya. Nexus itu sama konsep kerjanya sama seperti Teko, tetapi dengan size atau ukuran yang lebih mini, lebih gampang dibawa-bawa, ringan, dan modis seperti UFO. Keren kalau kita pakai itu di depan teman kita, misalnya lagi apa namanya, lagi nongki-nongki, kita minum, kita buat ngopi-ngopi gitu ya, kita taruh di situ. Wih, apaan nih? Ada lampu-lampunya juga kan bagus gitu ya. Jadi tertarik gitu, dan kita bisa juga kasih terangkan ke mereka dengan alat yang keren ini. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa membantu untuk kita semua dalam memahami konsep kerja dari gelombang Tera untuk pada alat terapi kita. Hebat nih. Terima kasih. Semuanya ada di sini loh. Nggak usah kemana-mana, tidak usah jauh-jauh. Beberapa jenis itu ada komplit di sini.